Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Halo anak-anak, gimana pagi hari ini kalian? Nah, maafkan Bumi minta maaf sebelumnya karena Bumi telah ngirim PPT. Ternyata ada sebagian anak yang masih belum bisa mengakses karena emang HP-nya belum terfasilitasi oleh aplikasi untuk membuka PPT ini. Nah, karena itu Ibu sekarang ingin membuat video agar kalian tuh jadi paham. Lalu dengan keterangan Bumi kan mungkin insya Allah jadi paham kan ya. Nah, lalu di sini eh, sebelumnya Ibu perkenalan dulu. Mungkin ada sebagian yang masih belum tahu nama Ibu itu siapa. Jadi nama Ibu itu Bu Umi Rafikoh. Di sini itu Bu Umi akan mengampu pelajaran informatika atau kita biasanya sebutnya itu TIK. Selain mengajar ini, Bu Umi juga amanai tugas untuk menjadi wali kelas di kelas 8C begitu ya. Mari kita lanjut. Nah, untuk bab 1 ini kita mempelajari tentang bab jaringan komputer. Sebelum kita mempelajari bab ini, apa saja sih yang dapat kita pelajari? Nah, yang pertama itu ini, kita dapat mengenali internet dan jaringan lokal serta komunikasi data via HP. Mungkin kalian tuh udah terbiasa kan menggunakan HP atau mungkin ada yang sudah terbiasa menggunakan laptop, tapi kalian nggak tahu kan bagaimana kan uh, mereka itu bisa saling terhubung. Lalu mengenali konektivitas internet melalui jaringan kabel dan nirkabel. Jaringan kabel berarti jaringannya itu apa tuh hubungan antara HP atau komputer itu bisa melalui kabel atau nirkabel. Nirkabel itu tanpa adanya kabel seperti Bluetooth, WiFi. Lalu yang ketiga itu enkripsi sebagai salah satu cara untuk memproteksi data, merahasiakan dan membatasi akses terhadap yang tak berhak. Nanti akan Ibu jelaskan di pertemuan selanjutnya. Lalu melakukan koneksi perangkat ke jaringan lokal maupun internet. Nah, yang akan kita pelajari pertama itu adalah internet dan jaringan lokal. Sebelumnya Ibu tanya, pernah nggak sih kalian berpikir bagaimana cara kerja chat kalian itu bisa terkirim dari HP kalian sendiri ke HP teman? Padahal itu kalau zaman dulu itu kan nggak ada HP, mungkin kirimnya itu dari mungkin zaman ayah ibu kalian tuh caranya kirim surat gitu kan, nulis surat terus dikirim lewat Pak Pos, lalu harus sampai ke tempat sana, mungkin ke misalnya ke Lampung atau ke Aceh kayak gitu. Tapi kalau zaman sekarang kan kalian tuh cuma langsung chat aja kayak itu, chat WA tidit, gimana apa kabar, lalu kalian kirim klik send langsung seret terkirim ke Aceh, terkirim ke Lampung. Nah, kalian tahu nggak cara kerjanya itu gimana? Lalu gimana caranya kalian tuh bisa dapat kabar idola kalian dari luar negeri ataupun info tentang anime yang akan tayang musim depan? Padahal kalian tuh posisinya di Indonesia. Dan ayo, ada yang pernah mikir nggak kayak gitu? Nah, mungkin kalian akan mengatakan karena ini tuh adanya internet. Karena internet, Bu. Jadi saya itu tahu itu kabarnya idola saya itu gimana. Sekarang lagi wamil apa enggak. Atau oh itu minggu depan tuh episode anime tuh yang tanya itu kayak gini. Nah, tapi kalian sadar gak sih gimana cara kerja internet tuh? Nah, itu akan dibahas tuh pada pembelajaran ini sama pertemuan yang berikutnya nanti. Yang pertama yang akan Ibu terangkan nanti. Yang pertama itu adalah jaringan komputer. Adalah sekumpulan komputer individu atau personal komputer yang dihubungkan dengan protokol atau protokol transmission control atau internet protocol. Jadi itu jaringan komputer individu seperti ini. Ada laptop, mungkin ada HP, ada TV, kabel, router. Nah, mereka itu saling dihubungkan entah pakai kabel atau nirkabel. Lalu tujuannya itu apa? Untuk membawa informasi secara tepat dan tanpa adanya kesalahan dari sisi pengirim menuju ke sisi penerima melalui media komunikasi. Nah, manfaatnya itu apa? Membantu mempertahankan informasi agar tetap handal dan update.
Lalu dapat membantu proses berbagi data, memungkinkan kerja kelompok, berkomunikasi dengan efisien, dan membantu dalam melayani pelayanan secara lebih efektif. Lalu yang tadi kan itu jaringan komputer, yaitu sekumpulan komputer yang bersatu yang saling terhubung. Nah, sekarang perangkat jaringan. Perangkat jaringan adalah semua komputer, peripheral, interface card, dan perangkat tambahan yang terhubung ke dalam suatu sistem jaringan komputer untuk melakukan komunikasi data. Jadi yang dimaksud perangkat jaringan itu ini kayak laptop itu termasuk perangkat jaringan, oke? HP itu termasuk perangkat jaringan. Jadi benda-benda yang terhubung dalam jaringan komputer itu disebut sebagai perangkat jaringan. Nah, jaringan komputer itu dibagi jadi 4 kelompok berdasarkan hubungannya, berdasarkan cakupan luasnya. Ada yang PAN, ini personal area network, ada yang namanya LAN, local area network, MAN, metropolitan area network, sama WAN, wide area network. Ada 4 ya, PAN, LAN, MAN, WAN. Yang pertama itu PAN, personal area network. Itu jaringan komputer yang meliputi luas beberapa meter saja. Nah, beberapa meter saja berarti itu cakupan luasnya cuma daerah pribadi aja, kayak ini. Cuma ada satu laptop yang dihubungkan ke satu HP atau printer atau mouse atau laptop lain, HP lain sama headset. Mungkin cakupannya cuma dikit aja. Berfungsi untuk menghubungkan perangkat peripheral ke komputer atau hanya 2 komputer dekat seperti gambar di sana. Mungkin kalau kalian tuh sebagai contoh kebiasaan sehari-hari kalian tuh mungkin seperti kalian menyambungkan headset ke HP, itu sudah termasuk ke personal network karena kalian tuh menghubungkan antara alat output untuk menghasilkan suara dengan HP kalian yang sebagai sumber suara tersebut. Lalu ada local area network. Nah, ini jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung yang luasnya kurang dari 10 km. Digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer atau workstation dalam satu gedung seperti kantor, sekolah, dan sebagainya untuk memakai resource bersama dan saling bertukar informasi. Nah, kalau PAN tadi kan cara lingkup pribadi kan, cuma lingkup satu orang aja. Jadi kayak satu orang pakai satu komputer terus dihubungkan ke satu HP atau dihubungkan ke satu headset. Nah, kalau LAN ini dihubungkan ke temannya dalam satu gedung. Jadi misalkan kalian tuh punya komputer atau HP, itu kalian hubungkan ke temennya, lalu dihubungkan lagi ke temennya dalam lingkup satu gedung, itu namanya LAN. Nah, gunanya apa? Misal kalian tuh punya satu printer, itu mau dipakai bersama-sama itu bisa. Atau untuk saling bertukar informasi. Yang ketiga, metropolitan area network. Nah, kalau yang ini jaringannya itu lebih luas daripada LAN. Biasanya itu mencakup satu kota. Nah, lalu fungsinya untuk mengatur paket melalui beberapa output kabel. Nah, dapat berhubungan dengan jaringan televisi kabel dan lebih irit kabel jaringan. Tegasnya kalau MAN ini, dia itu kayak menghubungkan antar LAN. Jadi kayak, kalau LAN itu kan kayak jaringan dalam satu gedung kan. Kalau MAN itu menghubungkan antar gedung. Atau mungkin antar kecamatan seperti ini misalnya. Ini ada jaringan komputer yang ada di Nanggulan. Lalu ada lagi yang ada di Gerumula, lalu ada lagi yang di atas. Nah, itu kalau mau hubungkan itu pakai jaringan MAN ini. Jadilah MAN kelompok. Bukan MAN yang madrasah aliyah negeri ya. Ini MAN kalau metropolitan area network, itu jaringan dalam lingkup area kota. Lalu yang terakhir adalah wide area network. Itu jaringan yang mempunyai jangkauan area sangat luas, seperti antar pulau, negara benua, bahkan keluar angkasa. Itu jadi luas banget. Contoh WAN yang paling terkenal adalah internet. Nah, seperti yang tadi yang diterangin tadi, kalian kan misalnya tahu, oh ya, si idola itu tuh sekarang mau konser di mana, atau oh pas episode tadi, nah, padahal itu kan acara-acara luar negeri kan. Nah, itu kalian bisa, aku dapat informasi tersebut kan ini lewat internet ini, dan internet ini adalah contoh dari WAN, wide area network, jaringan komputer yang sangat luas.
sangat luasnya ini hingga bisa hubungan antara beda negara, yaitu kayak contohnya ini kayak London, Amerika dan India bisa saling terhubung kan. Kayak kita sama Korea atau Jepang pun bisa terhubung karena ini wide area network. Nah, lalu sekarang perangkat keras jaringan berdasarkan jenis hubungannya. Itu ada 4. Yang pertama hubungan dial-up, hubungan line, hubungan wireless, sama hubungan VSAT. Yang pertama hubungan dial-up. Kalau dial-up itu kayak gini. Hubungan yang paling sederhana sebuah komputer ke jaringan internet dengan memanfaatkan jalur telepon yang terdapat di kantor atau di rumah. Biasanya ini menggunakan modem. Ini tuh untuk mengubah data analog menjadi data digital. Biar data yang ada di komputer itu bisa diubah dan terkirim ke jalur internet kayak itu. Nah, dan dia itu menggunakan jalur telepon. Tapi kalau dial-up itu bisa putus nyambung kayak gitu. Lalu yang list line. Kalau list line itu hampir mirip sama dial-up, tapi dia itu bisa secara permanen. Jadi sekali dia itu udah terhubung sama koneksi internet, dia itu nggak usah diputus nyambung lagi, udah terhubung langsung selamanya. Lalu hubungan ini perlu tambahan perangkat lain, yaitu router yang berfungsi itu mengontrol alur lalu lintas data. Nah, seperti tadi, tetap pakai jalur telepon, pakai kabel. Lalu yang ketiga itu wireless. Nah, kalau yang dial-up sama list line tadi kan pakai kabel telepon. Kalau wireless seperti namanya, tanpa kabel, ini bisa langsung dipancarkan. Nah, biasanya kita kan pakai wifi. Wifi itu contoh dari hubungan wireless. Ini pakai gelombang radio. Nah, wireless itu sama dengan hubungan list line. Jadi sekali tersambung sudah permanen, nggak usah dicopot pasang lagi. Tapi perbedaannya kalau list line itu menggunakan kabel telepon. Kalau wireless itu menggunakan gelombang radio untuk mengirim atau menerima datanya. Tapi sayangnya kalau wireless ini kan karena aku berubah gelombang radio, jadi itu rentan terhadap cuaca. Dan karena misalnya itu kalau cuaca buruk kayak ada hujan deras atau badai kayak itu jadi susah biasanya. Susah terhubung untuk ke internet pakai wifi. Misalnya kayak gitu. Nah, karena inilah lebih baik itu pakai kabel aja. Misalnya mau nyambungin ke internet. Tapi kalau nggak bisa, itu ya boleh pakai wireless. Lalu yang keempat itu ada VSAT. VSAT itu kepanjangan Very Small Aperture Terminal yang memungkinkan terjadinya komunikasi data melalui satelit. Nah, ini caranya kayak gini. Misalnya, ini ada satelit di negara A, dia itu mau ngirim data ke negara B. Ini bisa gini. Ini dikirimin ke sini, mau ngirim ke sini, itu bisa melalui perantara ini satelit. Ini ngalangin data sini step, lalu diterima sini step. Nah, ini tuh bisa kayak masih ada hubungannya dengan WAN. Kan kalau antar pulau atau antar negara kan nggak mungkin kan bikin jaringan komputer dengan masang kabel sepanjang itu. Misalnya Indonesia ke Malaysia itu mau nyambungin kabel kan kayak nggak mungkin kan. Nah, mereka itu kalau mau buat jaringan internet itu pakai ini hubungan VSAT. Jadi di Indonesia itu mempunyai pemancar kayak gini. Lalu dia itu kalau mengirim atau menerima data itu bisa langsung dikirimkan lewat satelit chat, lalu dikirim atau diterima sama ini yang ada di Malaysia. Nah, ini ada tugas kalian hari ini. Sebutkan perangkat apa saja yang bisa dihubungkan dalam personal area network. Tadi kan Bumi udah contohin, terus ada gambarnya kan tadi juga. Lalu carilah manfaat dari web area network. Tadi kan udah banyak banget kayak manfaatnya itu apa aja. Lalu yang ketiga, carilah perangkat keras yang digunakan dalam hubungan VSAT. Nah, dalam VSAT kan ada apa tadi? Ada satelit, ada pemancar, terus ada apa lagi? Kalian cari lagi ya. Lalu ini apa yang dimaksud dan fungsi dari protokol jaringan? Itu apa? Ayo coba dicari dulu. Sama jenis-jenis protokol jaringan. Tugas dikumpulkan setelah PPKM berakhir. PPKM kan tanggal 20.
20 Juli. Jadi dikumpulkan setelah hari itu. Kemungkinan tanggal 22 Juli karena tanggal 21 masih libur kurban ya. Di meja Bumi Rafiqah. Ingat, dilarang keras menabung tugas karena hanya akan menyengsarakan diri sendiri. Dikumpulkan tepat waktu seminggu sekali. Kecuali ada kondisi darurat seperti PPKM sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.